Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang biarawati cantik bernama Mary yang berusaha kabur dari asrama. Sesaat kemudian Mary yang tersadar pun panik saat menyadari dirinya sedang dikubur di dalam peti. Bak tertangkap di adegan game Evil Nun. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Sabar, karena film pun baru dimulai. Singkat cerita, scene beralih pada seorang suster cantik bernama Cecilia yang sedang melakukan pemeriksaan di kantor imigrasi Italia. Rupanya ia yang merupakan suster dari Amerika bertekad untuk mengabdi sebagai biarawati di salah satu asrama di negara kelahiran Francesco Totti. Hingga setelah melakukan pemeriksaan, Cecilia pun diperbolehkan untuk tinggal di negara ini. Beberapa saat kemudian, Cecilia langsung dihampiri seorang supir bernama Enzo yang ditugaskan asrama untuk menjemputnya. Reverend Mother. Setibanya di asrama, Cecilia yang baru tiba langsung disambut oleh seorang suster ketua bernama Dora. Terlihat ia pun merasa senang dengan kehadiran Cecilia di asrama ini. Setelah menyambut Cecil, Dora memerintahkan suster Isabel untuk mengantar Cecil ke kamarnya. Saat menuju kamar, Isabel berkata jika asrama ini didirikan pada tahun 1632, bahkan di tempat ini terdapat sebuah katakombe. Namun sayangnya semua orang dilarang untuk masuk ke kawasan tersebut. Hai visto mio papà? Unless they get violent. Be careful of this. Caretakers are down there and upstairs. Hingga sesampainya di kamar, Cecilia berterima kasih dan merasa senang bisa bekerja sama dengan Isabel. Namun Isabel yang sinis malah memberitahu Cecil jika bekerja di tempat ini akan sangat berat. Dan sebelum semuanya terlambat, jika Cecil ragu, ia dipersilahkan untuk pulang tanpa dosa sedikit pun. Karena jika sudah diambil sumpah, Cecil tidak akan bisa mundur lagi. Namun Cecilia berkata jika ia sudah membulatkan tekad untuk mengabdi sebagai biarawati di tempat ini. Lantas apa boleh buat, Isabel mengingatkannya untuk menghadiri upacara di kapel nanti malam. Where in the States are you from? Singkat waktu, Cecilia yang sedang modal langsung kaget saat seorang biarawati bangor bernama Gwen menerobos masuk untuk ngudud. Dirasa Cecilia suster imigrasi, Gwen yang penasaran menanyakan tujuannya mengabdi di asrama ini. Lantas Cecil berkata jika sebelumnya ia mengabdi di asrama Amerika namun kini sudah tutup, hingga ia pun mendapat panggilan dari pendeta untuk mengabdi di asrama ini. Dan setelah cukup berkenalan, mereka pun bergegas melakukan persiapan karena upacara di kapel akan segera dimulai. Saat memasuki kapel, para biarawati muda ini langsung disambut para senior dan sepuh-sepuh yang sudah puluhan tahun mengabdi. Dan saat ditemui pendeta Tedeschi, ia pun meminta Cecilia dan yang lainnya untuk bersimpuh mengambil sumpah. Il momento delle nozze con l'agnello di Dio. Prometti di seguire l'esempio di Cristo. You promise to follow Christ or demands of a human relationship. Di tengah upacara, Cecilia pun heran dengan sumpah di tempat ini yang terasa berbeda. Meskipun aneh, ia pun diminta Tedeschi untuk segera mencium batu akik milik pemimpin kapel bernama Om Prenko. Saat jamuan makan, Cecilia diajak Tedeschi ngobrol sambil menenggak amer. Lalu Tedeschi pun menanyakan alasan Cecil membulatkan tekad untuk mengabdi sebagai biarawati.
Lantas Cecil menjelaskan jika saat masih kecil ia pernah tenggelam di sungai yang membeku hingga mengalami mati suri. Dan karena hal itulah Cecilia yang merasa tertolong oleh Tuhan mulai taat dengan agama dan membulatkan tekadnya untuk mengabdi sebagai biarawati. Hingga di tengah obrolan, Cecil yang merasa oleng setelah menenggak Amer berniat ke toilet terlebih dahulu. Di toilet, Cecil pun heran saat mendengar suara tangisan dari ruangan kapel. Astagfirullah! Betapa kagetnya Cecil saat Dora tiba-tiba muncul di belakangnya. Di tengah kebingungan, tanpa memperdulikan orang yang sedang rebahan, tiba-tiba saja Dora mengajaknya untuk memperlihatkan sesuatu. Sambil menunjukkan besi pasak, Dora pun berkata jika pasak itu berasal dari Yerusalem, atau tepatnya pasak yang pernah memakut tangan dan kaki Tuhannya di masa lalu. Lalu tiba-tiba beberapa saat kemudian, Cecilia yang merasa terlalu banyak mabok Amer langsung melakukan pengakuan dosa hingga membuat dirinya pingsan. Namun ia pun heran saat si pendeta tiba-tiba menjauh. Rupanya, semua itu hanyalah mimpi ketika ia jatuh pingsan. Di tengah rasa syok yang Cecilia alami, ia pun panik saat melihat sosok perempuan berdiri di hadapannya. Dirasa salah lihat, Cecilia yang masih ngantuk kembali molor. Di keesokan harinya, Isabel dipercaya memberi arahan pada Cecilia dan para biarawati baru untuk melakukan kegiatan sehari-hari, termasuk mencuci dan mengurus orang-orang jompo. And if the consistency of their feces seems off, and the shorter items towards the back. C'è ben affidato, altrimenti corri il rischio di fare un gran passo per parlare. Hingga di malam harinya, Cecilia yang lelah dengan kegiatan sehari-hari bergegas untuk tidur. Aisyah kunaon? Cecilia pun heran saat seorang pasien tiba-tiba mengambil rambutnya. Si emak pun berkata jika semua orang telah mengagumi Cecilia, dirasa halu, ia langsung mengantarkan si emak ke kamarnya. Sontak ia pun heran saat melihat bekas luka berbentuk salib di kedua telapak kaki si emak. Singkat waktu di pagi harinya, sambil mandi bareng, Cecilia pun curhat jika semalam ia melihat tanda salib di kaki salah satu pasien yang dirawat. Ia pun merasa jika di tempat ini ada sesuatu yang tak beres. Lantas Gwen berkata, jika hal-hal aneh di tempat ini sering terjadi, hanya saja para biarawati tidak diberitahu apa-apa. Hingga di tengah obrolan, tiba-tiba saja sesuatu terjadi pada Cecil. Dirasa Cecil sedang sakit, Gwen yang panik bergegas memanggil dokter. Singkat waktu, saat kondisi Cecil mulai membaik, ia pun heran saat melihat sosok biarawati aneh berjalan di tengah-tengah pamoyan spray. Di tengah keanehan yang terjadi, ia pun disuruh Dora untuk segera menemui pendeta Franco. Jelas saja Cecil pun heran saat harus menghadapi persidangan di depan para petinggi. Kemudian Cecil pun diminta untuk jujur, apakah ia pernah melakukan gabrutan dengan seseorang sebelum mengabdi di tempat ini.
merasa dirinya masih suci. Jelas saja Cecil membantah, jangankan gabrutan, pegangan tangan saja Cecil merasa haram. Di tengah kebingungan dengan pertanyaan-pertanyaan yang terus menjurus pada kemaksiatan, Cecil pun menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi pada dirinya. Betapa syoknya Cecil setelah mengetahui jika dirinya tengah hamil, padahal dirinya masih suci. Bagaikan Bunda Maria, mereka menganggap jika kehamilan Cecil adalah sebuah anugerah. Dan bisa saja bayi yang dikandung Cecil adalah calon Tuhan bagi mereka. Lantas apa yang sebenarnya telah terjadi? Hingga di keesokan harinya mereka terlihat mengkultuskan Cecil sebagai Bunda Maria berikutnya yang sedang mengandung anak Tuhan. Di tengah upacara, Gwen merasa khawatir dengan keadaan Cecil. Namun beda halnya dengan Isabel, ia seolah tak terima dan panas dada saat melihat Cecilia menjadi orang yang terpilih. Singkat cerita, 5 bulan kemudian, Cecilia yang kembali muntah langsung panik saat giginya tiba-tiba copot begitu saja. Bisa kita lihat para biarawati merasa kagum dan segan dengan berkah yang diterima oleh Cecilia. Tak cuma itu, Dora pun memanjakan Cecilia dengan makanan bergizi dan ia pun diminta untuk tidak bekerja demi menjaga kehamilannya. Sesaat kemudian Cecilia pun mandi sendirian sambil melakukan relaksasi. Sungguh aneh, tiba-tiba saja Isabel yang merasa iri ingin menghabisi Cecil. Namun untung saja ia berhasil diselamatkan oleh para biarawati yang berdatangan. Setelah kejadian tadi, Tedeschi langsung melakukan pengecekan pada kandungan Cecil. Si dokter pun terlihat panik, akan tetapi mereka pun merasa lega setelah bayi dalam kandungan Cecil baik-baik saja. Namun di saat itu pula Cecilia merasa heran dengan Isabel yang ingin menghabisinya. Bahkan Isabel berkata jika seharusnya dirinya lah yang berada di posisi Cecil. Namun Tedeschi terlihat menutupi sesuatu. Singkat waktu, Cecilia yang akan pergi ke kamarnya merasa risih dengan para biarawati yang terus-terusan mendoakannya. My God, sontak mereka pun syok parah setelah mendapati Isabel yang tanpa kulit wajah jatuh dari loteng. Apakah Isabel dihabisi atau mendiskon umur gara-gara malu? Saat mengantar jenazah, Gwen yang merasa janggal meminta Cecilia untuk segera pergi dari tempat ini dan melakukan pemeriksaan ke dokter rumah sakit umum. Namun Cecilia merasa jika dirinya akan sulit untuk keluar dari tempat ini. Lalu di saat itu pula Gwen langsung ditegur Tedeschi dan memintanya untuk tidak berbuat onar. Sontak Gwen yang muak menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Tak cuma itu, ia pun berusaha memprovokasi semua orang untuk membuka mata dari kejanggalan di tempat ini. Di malam harinya, Cecil yang kebingungan hanya bisa menangis. Saat melihat ayat di tembok, Cecilia langsung mengecek kamus dan ternyata ayat tersebut berbunyi jika sebenarnya setan pun bisa menyamar sebagai sosok malaikat. Setelah membaca arti dari ayat tersebut, Cecil pun berniat menemui Gwen. Dirasa Gwen sedang wudhu di luar, Cecilia pun berniat mencarinya.
Saat mencari Gwen, ia pun heran setelah mendengar suara teriakan dari dalam gudang. Betapa syoknya Cecil saat melihat Gwen sedang mendapat penyiksaan dari sosok biarawati berwajah merah. Di tengah rasa syok, Cecilia dihampiri si emak dan langsung memberikan jimat yang terbuat dari rambutnya. Dan saat Cecil meminta tolong untuk kabur, si emak berkata jika tidak ada cara lain untuk bisa keluar dari tempat ini. Di keesokan harinya, mereka pun panik saat mendengar suara teriakan dari kamar Cecilia. Betapa syoknya mereka saat melihat Cecilia berlumuran darah bak sedang keguguran. Tak ingin sesuatu terjadi pada si jabang bayi, Tedeschi yang panik langsung membawa Cecilia ke rumah sakit. Sementara itu, Dora yang khawatir terus berdoa untuk keselamatan si jabang bayi, sampai-sampai ia menciumi darah yang dianggap sebagai darah Tuhannya. Namun di tengah kesedihan, Dora pun kaget saat menemukan bangkai ayam di kolong kasur. Rupanya semua ini hanyalah akal-akalan Cecilia agar bisa kabur dari asrama ini. Di mobil tanpa kendala sinyal, Tedeschi ditelepon Dora jika semua ini hanyalah akal-akalan Cecil saja. Dirasa rencananya sudah terbongkar, Cecilia pun bersiap untuk ngabret seedian-ediannya. Malang sekali upaya yang dilakukan Cecilia pun harus gagal. Sekembalinya ke asrama, Cecil yang terikat di atas kursi roda langsung dihampiri Tedeschi untuk memberitahu sebuah rahasia besar di tempat ini. Sambil menunjukkan pasak bingkang berkarat, Tedeschi berkata jika besi ini merupakan paku yang telah menyalib Tuhannya 2000 tahun lalu di Yerusalem. Namun tak hanya itu, ia dan timnya menemukan sebuah fakta mencengangkan, di mana dalam besi ini terdapat darah dan serpihan tulang, hingga ia pun mampu menemukan DNA yang diyakini Tedeschi merupakan milik Yesus. Ia pun yakin bisa kembali membangkitkan kembali Tuhannya. Saat Cecil menganggap Tedeschi orang gila dan sakit, ia pun langsung dibawa ke ruangan penelitian. Sambil memperlihatkan janin-janin yang gagal, Tedeschi berkata jika penelitian untuk membangkitkan junjungannya ini sudah mereka lakukan selama 20 tahun dan sering mengalami kegagalan. Namun kini Tedeschi merasa yakin jika percobaan yang kini berada di perut Cecil bisa berhasil. Sungguh di luar nurul. Setelah menjelaskan hal tersebut, Tedeschi dan Enzo berniat melakukan sesuatu pada Cecilia yang sempat berusaha kabur dari tempat ini. View of its potential. Please, please stop! Stop! May you never. They shot in here. No, My God, rupanya tanda salib di kaki merupakan bentuk hukuman bagi sang wadah yang berusaha kabur dari tempat ini. Begitupun dengan si emak tua. Da oggi ogni giorno è buono. Singkat waktu, saat usia kandungan menginjak 9 bulan plus, semua orang terlihat melakukan upacara penyambutan untuk menunggu kelahiran si jabang bayi. Dan kini si dokter mengatakan jika si jabang bayi sebentar lagi akan lahir. Di tengah rasa senang, si dokter pun memperbolehkan Dora untuk mengeceknya, sementara ia akan membawa peralatan melahirkan. Namun saat Dora sedang mengecek bentuk Tuhan junjungannya, tanpa ia sadari Cecilia berniat melakukan sesuatu. Edian sekali. Akhirnya Cecilia berhasil menghabisi Dora, dan kini Cecil yang akan kabur malah mendapati air ketubannya telah pecah. Merasa bodoh amat, ia pun bergegas melanjutkan pelarian.
Kemudian scene beralih pada Franco yang sedang menunggu kelahiran junjungannya. Lalu tiba-tiba setelah melenyapkan Om Franco, Cecilia pun berniat menghancurkan lab penelitian sesat di tempat ini sebelum pergi. Saat penelitiannya akan dibakar, Tedeschi pun memohon pada Cecil untuk menghentikan semua ini. Lagi pula jika Cecil mati, ia akan kembali mencari orang baru untuk ditanami benih. Maka dari itu, Cecilia diminta untuk mengakhiri penelitian ini dengan bersedia melahirkan si jabang bayi. Namun di tengah obrolan tiba-tiba Cecilia mengalami kontraksi. Melihat Tedeschi yang masih hidup, Cecil berusaha melarikan diri melalui katakombe yang dianggap keramat dan menyesatkan. Saat Tedeschi berusaha mengejar, Cecilia bergegas mencari tempat persembunyian. Cecilia. My God! Sontak Cecilia pun kaget saat melihat jasad Gwen setelah mengalami penyiksaan. Akhirnya Cecil menemukan jalan keluar dari katakombe sempit dan berbau busuk ini. Suwe sekali, pelariannya kembali dipersulit Tedeschi yang wajahnya sudah rusak terbakar. Dan kini Tedeschi yang tak punya banyak waktu berniat melakukan seksar paksa. Akhirnya, dengan menggunakan pasak yang katanya bekas Yesus, Cecilia pun berhasil menghabisi Tedeschi. Saat berhasil keluar dari katakombe, tiba-tiba saja perut Cecilia mengalami kontraksi. Betapa syoknya Cecil saat melihat bayi yang dipercaya mereka sebagai Tuhan baru saja lahir dari rahimnya. Tak ingin bayi ini menjadi sebuah kesesatan, ia pun memutuskan untuk melakukan sesuatu. Bagaimana? Masih bingung kenapa Cecilia bisa hamil? Jadi menurut teori gua, saat Cecilia pingsan kebanyakan minum amer dengan bantuan suster berwajah merah, mereka pun menanamkan benih yang cenah merupakan DNA milik Yesus. Alhasil Cecilia yang masih disegel dan suci harus mengalami kehamilan tanpa bapa seperti Siti Maryam. Dan sebenarnya sebelum melakukan percobaan pada Cecilia, mereka sempat melakukan penelitian pada Isabel, namun sering mengalami kegagalan. Hingga Isabel yang tergantikan oleh Cecil merasa syirik hingga berusaha menghabisinya. Dan tindakan itu dianggap dosa karena katanya menghalangi kelahiran Tuhan. Alhasil Isabel pun modar setelah disiksa oleh biarawati berwajah merah. Hingga di akhir cerita, Cecilia yang telah mengetahui semuanya berusaha kabur dan menghabisi orang-orang sesat. Bahkan ia yang tak ingin bayi ini dikultuskan akhirnya harus menggepreknya.
IMDb untuk film ini adalah 5,9 dan menurut saya yang cocoklah diberi nilai 6,3. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Immaculate 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.